min turab, Adam dari tanah. Makanya jelas dikatakan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa itu? Tapi kebahagiaan orang beriman adalah kapan? Nanti, yang hakiki, yang sebenarnya, yang tidak akan putus untuk selamanya. Jika kita sudah bersama, takbir tadi mengusir setan, karena ketika takbir dikumandangkan setan lari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anjing melolong. Kenapa anjing melolong? Melihat setan lari. Walai aduraton. Setan lari sampai terkentut-kentut. Setan itu kentut Pak Ustaz. Ya, hadis yang ngomong. Duratun artinya kentut yang berbunyi. Kalau yang enggak bunyi, fusaun. Fusaun enggak bunyi. Duratun berbunyi. Bau enggak bau sama. Lari. Itulah mengapa kita bertakbir keras, kuat, supaya kalau ada yang ngantuk-ngantuk, setannya lari. Mana tahu ada teman di sebelahnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lari setan. Mana ada ustadz baca ruqyah pelan-pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Bacanya kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan, qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan sudah putus asa menggoda orang yang sholat. Kalau setan melihat orang sholat, dia tidak lagi goda orang itu. Hai orang yang sholat, sembah aku. Hai orang yang sholat, sembah aku. Hai orang yang sholat, sembah aku. Qad ya'isa, dia sudah putus asa. Lalu orang yang sholat itu dia goda apa? Walakin fit tahrish, dimasukkannya ke dalam hati orang yang sholat itu berikhtilaf, berkelahi, bertikai, berkonflik, permusuhan di dalam hati orang yang sholat. Betul? Jangan heran satu masjid, satu shop. Kenapa satu shop? Memang masjid itu nggak pernah lebih dari satu shop. Satu masjid, imamnya sama, shopnya sama, tapi kelahi. Orang kalau mau masuk masjid itu langsung sholat. Sebelah kanan penuh, sebelah kiri, kiri kanan penuh, shop belakang. Ini orang kalau masuk masjid ngelihat dulu. Si Anu sebelah mana ya? Dia sebelah kanan, saya sebelah kiri. Dia kiri, saya di kanan. Akhirnya sampai suatu hari lupa masbuk. Mau cepat-cepat, Allahu Akbar. Rupanya dia di sebelah. Yang kamu pertahankan itu ego sombong kamu. Apa yang membuat kamu berkelahi? Makanya jelas dikatakan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa itu? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Semua yang hadir ini datang niatnya dua. Satu, silaturahim. Dua, ukhuwah islamiyah. Saya dengan bapak nggak ada hubungan silaturahim. Karena yang namanya silaturahim, kakek saya satu, kakek punya anak dua, anaknya punya anak lagi, antara cucu dengan cucu itu satu rahim, karena nenek mereka dulu satu. Tapi antara saya dengan bapak ibu di Bandung beda. Saya orang Melayu dari Sumatera, bapak ibu orang Sunda. Kumaha atuh dama? Jangan panjang-panjang, saya ngerti itu aja. Kita nggak ada hubungan. Tapi kalau diurut ke atas, ternyata kita masih satu rahim, yaitu rahim Hawa, istrinya Adam alaihissalam. Keturunan Adam kan? Sama. Ada yang sekarang ngaku nggak keturunan Adam, kata dia keturunan monyet. Makanya nggak mau silaturahim. Semuanya kita ini dari Adam. Kullukum min Adam. Semua dari Adam. Wa Adam min turab. Adam dari tanah. Maka lihat asal kejadianmu. Kau tidak akan sombong. Kau akan bersatu untuk selamanya. Adapun perbedaan-perbedaan, Ustadz, jadi kita dari tanah. Iya, teman saya itu kok selalunya mau bertikai saja.
Mungkin dia dari tanah juga, cuman tanah sengketa. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun alirannya, apapun ormasnya, apapun partainya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kami? Mungkin kau bukan saudaraku dalam satu keyakinan, mungkin kau bukan saudaraku dalam satu akidah, tapi kau adalah saudaraku dalam satu kebangsaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dulu saya nggak pernah ngomong ini. Kenapa? Karena yang saya pahami kalau saya ceramah itu yang dengar orang Islam semua. Tapi ternyata ada saudara kita yang mendengar melalui internet. Dia tersinggung, loh kami kok nggak disebut? Ya salah sendiri, kenapa nggak masuk ke masjid? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersama bersatu. Selama di Bandung tidak satu pun ada yang bertanya kepada saya, Ustadz NU apa Muhammadiyah? Nggak ada yang nanya sama saya. Sampai akhirnya saya ceramah ke suatu tempat, Ustadz dari ormas mana? Ya saya ormasnya banyak, macam-macam, karena saya memahami itu adalah kendaraan, itu adalah wasilah, itu adalah jalan. Maka kita ini semua akan masuk ke dalam surga Allah dengan syarat menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kebahagiaan hakiki, kebenaran hakiki, kapan baru kita rasakan? Seorang petani akan merasa bahagia kapan? Ketika padi sudah mulai menguning, bahagia. Seorang pedagang kapan? Ketika orang ramai. Pedagang kalau sudah ngelihat ramai begini, wah ini kalau jualan laku nih. Politikus kalau ngelihat ramai begini, wah ini 2 kursi nih. Kebahagiaan orang diukur dengan latar belakangnya. Tapi kebahagiaan orang beriman adalah kapan? Nanti yang hakiki, yang sebenarnya, yang tidak akan putus untuk selamanya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Saat itu wajah berkilau cahaya. Kenapa wajah berkilau cahaya? Ila rabbiha nadhirah. Karena wajahnya memandang yang maha mulia. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah ngirim WA ke saya, Ustadz, saya lihat wajah Ustadz berkilau cahaya. Kenapa ya Ustadz? Engkau tidak tahu ada 6 lampu di depan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita akan bersatu untuk selamanya. Itu yang dikatakan Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar, Grand Syekh Al-Azhar tahun 70-an. Apa kata Grand Syekh Al-Azhar? Ketika dia dalam perjalanan dari Mesir menuju India, di dalam pesawat terbang dia sempat menulis. Itulah hebatnya ulama. Di pesawat dia nulis, sampai di India keluar satu buku, judul bukunya Alhamdulillah hadhihi hayati. Alhamdulillah hadhihi hayati. Hebatnya ulama, dalam pesawat nulis buku. Ustadz Somad pernah nulis buku dalam pesawat? Enggak. Kenapa? Asal sampai pesawat. Ladies and gentlemen, all of our passenger. Syekh Abdul Halim Mahmud menulis cerita tentang autobiografi kehidupan, lalu sampai dia pada kesimpulan. Apa kata Syekh Abdul Halim Mahmud? Dalam perjalanan sejarah Islam ada 3 aliran. Yang pertama, nasiyun, kalangan tekstualis. Yang kedua, akliyun, kalangan rasionalis. Yang ketiga, irfaniyun, kalangan yang mengandalkan ilham, intuisi, rasa, zauk. Nasiyun, tekstualis. Akliyun, rasionalis. Irfaniyun, yang mengandalkan intuisi, rasa, zauk, ilham. Ketiga-tiga ini akan bersatu. Di mana mereka bersatu? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin lahuddin. Insyaallah kalau ikhlas kita akan dipertemukan Allah dalam pintu keikhlasan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas insyaallah. Apa itu Ustadz Somad ngomong ikhlas, ngomong ikhlas? Emang dia ikhlas? Abdul Somad belum ikhlas. Dia hanyalah hamba Allah yang fakir, yang lemah, yang dhaif.
menuju keikhlasan. Doakan saya, semoga kita semua menjadi orang-orang yang ikhlas. Kiai, doakan saya jadi orang ikhlas Kiai. Habib, doakan Al-Fakir menjadi orang yang ikhlas. Jamaah semua doakan semoga Ustadz Somad mati husnul khatimah.